Betapa baiknya Tuhan, selalu menyertai dan mengasihi kita. Kita bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, firman-Mu selalu kami rindukan. Kami belajar untuk memahami apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh mengambil bagian dalam seluruh hidup kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 21, ayatnya yang pertama sampai 16. Paulus di Tirus dan Siprus. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus memberitakan Injil itu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Di saat ini kita berada dalam tema teguh memberitakan Injil. Saudara-saudara, ada ungkapan berani karena benar, takut karena salah. Ini ungkapan yang berarti
seseorang tidak akan takut bertindak selama ia berada di pihak yang benar. Demikianlah kisah heroik Paulus dalam pelayanannya memberitakan Injil ketika hendak ke Yerusalem. Saudara, perjalanan pemberitaan Injil Paulus menjangkau berbagai daerah. Dari Efesus ia menuju Kos, Venesia, Tirus sampai ke Kaisarea. Setibanya di Kaisarea ia tinggal di rumah Filipus. Setelah beberapa hari datanglah Agabus, seorang nabi dari Yudea yang menubuatkan bahwa Paulus akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan akan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Ketika mendengar hal itu, banyak orang yang meminta dan memohon agar Paulus tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Namun, Paulus membulatkan tekadnya untuk tetap ke Yerusalem dengan keyakinan bahwa walau kematian sekalipun menghampirinya, jika itu demi Injil Kristus, maka ia rela. Paulus mengatakan, "Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus." Saudara, teman-teman Paulus juga akhirnya meyakini dan menyadari bahwa Tuhan menghendaki Paulus ke Yerusalem. Tersirat dalam ucapan mereka, "Jadilah kehendak Tuhan." Paulus tidak gentar melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, sekalipun telah menyadari bahwa akan ada bahaya di sana, karena ia mengimani bahwa hidupnya telah ditebus dan kini hidupnya adalah milik Allah. Saudara, kita mungkin tidak mengalami ancaman seperti yang dialami oleh Paulus dan juga orang-orang percaya pada masa itu. Namun, konsekuensi sebagai pengikut Kristus yang setia harus hidup dalam kebenaran dan memberitakan Injil Kristus, selalu diuji dalam kehidupan kita setiap hari. Teguhlah memberitakan Injil, Tuhan bersama dengan kita, dan biarlah setiap hal yang kita lakukan, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Meteraikanlah dalam hati kami agar kami kuat untuk mewujudkan. Engkau berkati keluarga kami, anak-anak kami. Masa libur mereka Tuhan tolong agar mereka menikmatinya dengan sukacita, bahagia, melakukan segala aktivitas yang positif untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan kami Tuhan berkati, juga para orang tua kami Tuhan tolong agar dalam usia indah mereka tetap sehat, bahagia dalam Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga kami sehingga damai sejahtera-Mu milik kami. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Engkau hadir, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Bagi yang berduka, hiburkan selalu. Dalam berbagai beban hidup yang kami alami, Tuhan kuatkan kami agar kami dapat melewatinya, hanya karena kasih-Mu yang selalu bersama dengan kami. Berkati untuk para pelayan-pelayan-Mu, biarlah mereka melayani dengan setia sehingga setiap orang terberkati dengan firman-Mu. Dan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, Tuhan hadir dalam hidup mereka, menjamah, menguatkan dan menopang agar mereka selalu hidup dalam kasih Tuhan. Bapa bimbing kami, Bapa jaga kami dan berkati pemimpin-pemimpin di negara kami agar memimpin dengan damai sejahtera-Mu. Inilah harapan dan doa kami, semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi bagian yang indah dalam hidup kita. Kita teguh menjalani hidup ini dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.